Saya ilustrasikan ya Bu ya, ilustrasi saja. Umur kita ini seperti seseorang yang sudah membooking tiket. Setiap kita sudah booking tiket, Pak. Ada yang sudah booking 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ketika datang waktu berangkat, maka harus berangkat. Ibu, tanggal berapa tiketnya? Belum tahu lagi Ustaz. Saya pun belum tahu lagi, tapi sudah kita booking tiket kita? Sudah. Artinya, sudah kita booking tanggal kematian kita. Sudah ditentukan, Pak. Nah, kan ada doa Ustaz. Ya, doa itu adalah salah satu ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Tapi yang jelas, ketetapan dulu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, seluruhnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Brigjen Edinatar Nasution SIP selaku tokoh masyarakat. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Yakin beserta jajaran dan orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berkesempatan hadir untuk mengikuti kajian ilmu di pagi yang barokah ini. Mengapa pagi disebut barokah? Karena salah satu doa Nabi tentang orang-orang yang bangun pagi, beraktivitas pagi disebut orang yang barokah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Jadi Bapak Ibu, secara tidak langsung kita atau siapapun yang hadir yang beraktivitas di pagi hari, apakah lagi itu diisi dengan ibadah majlis ilmu, maka Rasulullah SAW mendoakan umatnya untuk mendapat keberkahan. Apa makna berkah? Ziyadatul khairi, bertambah baik. Itulah makna berkah. Jadi kalau hari kemarin lebih baik daripada hari ini, itu makna kita mendapatkan berkah. Mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa tercurah kepada kita sampai meninggalkan kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Setiap Senin kecuali Senin ketiga, kita membahas tema tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Karena di masjid kita Nurul Yakin 3 tema yang saya sampaikan. Selain hari Senin, temanya adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran dan amalan-amalan penggugur dosa. Nah, biasanya selain hari Senin subuh itu adalah sebagai pengganti. Kalau ada ustaz-ustaz yang tidak datang, maka saya pemain cadangan datang masuk ke tengah lapangan. Kalau cedera pemain inti baru naik pemain cadangan. Tapi di hari Senin kajian kita khusus, yaitu tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah lama memang tak kita bahas, dipisah oleh Ramadan, maka kita ulang kembali apa yang dimaksud dengan perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Perjalanan hidup manusia, beriman ataupun tidak, laki-laki maupun perempuan, melalui 5 alam kehidupan. Ada 5. Alam yang pertama disebut dengan alam arwah. Seluruh manusia yang ada sampai hari ini berasal dari alam arwah. Sebagaimana firman Allah, Quran surat yang ke-7, 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Saat itu Allah bertanya kepada seluruh arwah, kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu seluruh arwah itu menjawab, bala syahidna, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, adalah Rabb kami. Nah, berapa lama manusia di alam arwah ini tak ada informasi yang lebih detail. Allah hanya menyebutkan sekilas saja. Rasul pun tidak menyebutkan banyak. Nah, manusia tidak bisa beranalisa tentang alam arwah, sebab hal itu sudah masuk ranah gaib. Ranah gaib hanya bisa diimani. Makanya rukun iman itu 5 dari yang 6 masuk ranah gaib, kecuali beriman kepada kitab. Kitab itulah yang satu-satunya yang menjadi pegangan kita. Selebihnya gaib, Allah gaib, malaikat gaib, Rasul kita enggak bertemu, hanya informasi saja yang kita dapat. Hari kiamat gaib, kemudian takdir gaib. Kitab-kitablah yang nyata dan itu yang sampai kepada kita. Nah, dari alam arwah ini maka satu persatu ditiuplah ke dalam alam yang kedua, yang disebut dengan alam rahim. Alam kubur, cepat kali ke alam kubur. Belum lagi Bu, alam rahim dulu. Alam arwah ke alam rahim. Atau ada yang mau langsung ke alam kubur? Enggak kan? Alam ke alam rahim. Nah, di alam rahim ini apa yang terjadi? Nah, di hadis yang populer, riwayat dalam kitab Imam An-Nawawi, Arba'in Nawawi, itu dijelaskan panjang lebar. Maka di alam rahim ini disitulah terjadi pembentukan jasad melalui proses yang disebut dengan proses biologi. Lalu kemudian di umur 120 hari, berdasarkan hadis, dan juga itu sesuai dengan sains teknologi, ilmu kedokteran, lalu ditiuplah roh yang sudah diciptakan ke dalam rahim ibu masing-masing. Lalu kemudian jasad yang tadi awalnya mati dalam artian belum bernyawa. Apakah bayi itu atau janin itu hidup di dalam perut ibu masing-masing? Hidup, bergerak, artinya hidupnya hidup seperti makhluk hidup, tapi belum diberi nyawa. Belum ditiupkan roh yang sudah diciptakan tadi. Ditiupkanlah roh itu oleh Allah, tentunya perintah Allah melalui malaikat. Fayunfakhu fihi ar-ruh, ditiupkanlah ruh. Lalu kemudian tiba-tiba janin ini hidup, berdetak jantungnya, dicek oleh dokter di umur 3 bulan, di umur 5 bulan. Maka kata dokter, anak ibu, anak bapak jantungnya sehat. Nah, itu tandanya sudah hidup. Nah, kehidupan di alam rahim ini tidaklah panjang. 9 bulan 10 hari itu pada umumnya. Selebihnya ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit. Nah, yang intinya adalah di alam rahim ini diperbarui akad-akad perjanjian dengan Allah. Bikajbi rizkihi, ditulis rezekinya. Rezeki ini salah satunya adalah umur. Jadi umur kita ini sudah dijatah, Pak. Saya ilustrasikan ya Bu ya, ilustrasi saja.
Umur kita ini seperti seseorang yang sudah membooking tiket. Setiap kita sudah booking tiket, Pak. Ada yang sudah booking 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ketika datang waktu berangkat, maka harus berangkat. Ibu, tanggal berapa tiketnya? Belum tahu lagi, Ustaz. Saya pun belum tahu lagi, tapi sudah kita booking tiket kita? Sudah. Artinya, sudah kita booking tanggal kematian kita. Sudah ditentukan, Pak. Nah, kan ada doa, Ustaz. Ya, doa itu adalah salah satu ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Tapi yang jelas, ketetapan dulu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, seluruhnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita ini hanya menunggu tanggal keberangkatan. Dan yang kita harapkan adalah mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan terbaik. Habis bulan suci Ramadan, beribadah 30 hari penuh atau 1 bulan penuh, qiyam dan siyamnya, ibadah-ibadah lainnya. Lalu kemudian Allah panggil dia dalam keadaan terbaik itu. Maka inilah keberuntungan yang luar biasa, sebab kita meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan bersiap diri. Nah, persiapan itulah yang sedikit demi sedikit kita persiapkan. Bapak Ibu ikut majlis ilmu, Bapak Ibu yang bersedekah, ada yang di pemerintahan. InsyaAllah Pak Edi juga akan di pemerintahan. Kita doakan mudah-mudahan diberi badan sehat, dimudahkan segala urusannya. Semua kita begitu. Persiapan sedikit sampai waktunya, maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa. Waktu itu terasa pendek, Bapak Ibu. Saya rasanya baru pulang dari Al-Azhar. Padahal sudah 10 tahun yang lalu, 2014. Rasanya baru kemarin masuk pesantren. Rupanya sudah tahun 2000. Hari ini berapa umur Ustaz? Kalau saya buka peci, nggak pakai jubah, 25. Banyak yang lupa, Pak. Saya makan di tempat di luar. Kemudian saya buka peci, kebetulan buka peci. Lamalah bapak tengok saya. Ikut Ustaz Wandi tu enggak aku katanya. Awalnya jamaah itu manggil adik, "Dek, tolong tolong mangkuk." Kalau pas pakai peci saya, Ustaz rupanya katanya. Itulah. Kita ini kadang begitu, Bapak Ibu. Nah, enggak terasa waktu begitu berjalan cepat. Kemarin rasanya baru punya anak 1, dah 5 anak. Kemarin baru mulai dinas, sekarang dah pensiun pula. Sebentar sekali. Nah, maka kehidupan dunia ini begitu pendek. Ketika waktu itu sampai, maka tidak bisa ditunda. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Inilah salah satu janji-janji kita yang diperbarui ketika di alam rahim. Itu tentu berdasarkan hadis Nabi. Kalau orang tidak percaya dengan hadis Nabi atau tidak percaya dengan perkara gaib, maka hal semacam ini tidak akan bisa dipahami dengan baik. Lalu kemudian dari alam rahim ini ada yang langsung ke alam yang keempat, alam barzah. Ada yang mampir terlebih dahulu. Yang mampir ini itulah kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal. Dari kecil lah kita kumpulkan bekal. Macam-macam manusia, ada yang mengumpulkannya dari umur 15, 30, 45, 2 hari menjelang kematian. Kena taubat dia. Intinya adalah sama-sama mengumpulkan bekal untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal ini Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan mendatangimu. Setelah mendatangimu, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu engkau akan dikembalikan, dipertemukan dengan zat yang mengetahui perkara gaib dan nyata.
Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu akan dikonfirmasi ulang. Ini bahasa kerennya lah Pak. Kalau bahasa terjemahnya, yunabbi'ukum, kemudian diberitakan kembali kepadamu bima kuntum ta'malun, apa yang sudah kamu buat. Nah, kalau diberitakan kembali kan pasti ditanya, konfirmasi namanya kan. Berapa tahun hidup? Ambo hidup, kira-kira lah kalau di alam barzah itu bahasanya bahasa Minang. Ambo hidup 60 tahun. Tapi bahasa Arab nanti di sana tuh Bapak Ibu. Kami yang tak pandai bahasa Arab macam mana Ustaz? Otomatis langsung pandai bahasa Arab, bisa jawab. Karena yang menjawab bukan mulut, tapi amal. 60 tahun hidup. Apa yang sudah kamu buat? Itulah konfirmasi Pak. Satu persatu konfirmasi. Nah, sampai semua selesai dikonfirmasi, baru kita diberikan kelayakan dari apa yang sudah kita konfirmasi itu. Kenikmatankah ataupun na'udzubillah sebaliknya. Nah, semua yang datang daripada Allah akan dikembalikan kepada Allah. Ada orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan berlebih. Mudah-mudahan kita termasuk yang berlebih itu. Dan ada yang kembali kepada Allah dalam keadaan kurang. Inilah yang dikhawatirkan. Kalau sudah kurang, lalu apa yang akan membantu dan menolong kita di sana? Jika ada amal yang ditinggalkan semasa hidup, itulah sebagai penolongnya. Kalau tidak ada, macam kita juga lah Bapak Ibu. Bapak Ibu dulu waktu muda bekerja keras, persiapan satu persatu. Nanti saya umur 60 tahun, saya hanya menerima ini. Maka mudahlah hidup dia di usia 60 tahun. Karena sudah dipersiapkan sejauh-jauh hari. Tapi kalau tidak dipersiapkannya jauh-jauh hari, nanti di usia tua nanti pula pikirnya Ustaz, sekarang nikmati dulu hidup. Maka orang semacam ini dapat kita tebak, pasti akan mendapati kesulitan. Sebab tidak dipersiapkan sejak dia masih muda. Maka persiapan-persiapan itu untuk menuju alam yang kita sebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur tentu tidak sama dengan kuburan. Ya Bapak Ibu, alam kubur tentu tidak sama dengan kuburan. Contohnya Bu, 7 langkah meninggalkan kuburan, datang malaikat. Betul? Betul Ustaz. Kalau 6 langkah datang enggak malaikatnya? Tetap datang. Kalau 5 langkah, tetap juga. Kalau kuburan itu tidak ditinggalkan, tetap juga. Kalau dia tak punya kubur, tetap juga. Jadi enggak nunggu 7 langkah itu. Dan itu bukan hadis. Cobalah Bapak Ibu cari. Saya sudah teliti dalam buku saya. Itu bukan hadis 7 langkah itu. Dan kalaulah memang yang ditanya itu adalah orang yang dikubur saja, bagaimana dengan orang yang tak dikubur? Ditanya enggak dia? Tetap. Karena orang yang meninggal itu sesungguhnya bukanlah di kuburan. Kuburan itu untuk dibenamkan atau dikuburnya jasad. Kalau punya jasad. Bekerja dia di tambang emas. Kebetulan PT emas pula contohnya. Timah contohnya. Bekerja di tambang timah. Lalu kemudian ketika memasak timah, tiba-tiba tergelincir ini orang. Masuk ke dalam tu. Jasadnya dijumpai enggak? Enggak. Bercampurlah dengan timah itu. Entah di mana dia. Nah orang semacam ini didatangi malaikat atau tidak? Tetap. Kemana? Iya rohnya. Kemana? Di mana prosesnya? Alam barzah. Itu jawabannya. Di alam barzah. Makanya alam barzah itu kita menyebutnya alam kehidupan. Bukan alam kematian. Yang mati itu adalah di kuburan. Di kuburan itu Bapak Ibu, cobalah tengok. Paling lama seminggu dah jasad kita dah habis. Kalau di daerah Tambilahan misalnya, atau di daerah Bengkalis, rendam paling lama seminggu dah selesai itu jasad.
habis. Membusuk dan seterusnya, mungkin tinggal tulang belulang, maka itu kubur sebagai simbol dulu pernah ada orang hidup di sini. Maka pembahasan tentang perbedaan antara kubur dengan alam kubur itu sangat jelas sekali. Kubur itu tempat di mana jasad kita ditanam, kebetulan punya kubur, dan alam kubur itu adalah alam kehidupan sama dengan alam barzakh. Nah, di alam kubur ini panjang sekali. Enggak terhitung waktunya Bapak Ibu. Bukan 1 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, tidak. Tidak ada manusia yang menentukan, yang mengetahui berapa lama di sana. Hanya Al-Quran yang menjelaskan. Karena ini kembali kepada perkara gaib. Al-Quran mengatakan, yaitu Quran surat Ghafir, surat yang ke-40, ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Apabila datang kematian salah seorang dari mereka di sini adalah orang-orang yang tidak beriman, rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Ini adalah permintaan orang-orang yang bekalnya tak cukup. Mereka ingin kembali ke dunia untuk menambah bekal. La'alli a'malu salihah, agar aku dapat beramal saleh fi ma taraktu, yang dahulu aku telah sia-siakan, aku tinggalkan. Orang ke masjid, saya enggak ke masjid. Orang beribadah, saya enggak beribadah, ditinggalkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, ada pembatas, ada sekat yang tidak bisa ditembus sampai datang hari kiamat. Di sanalah manusia berada sejak orang yang meninggal zaman Nabi Adam sampai hari ini, menunggu di alam barzakh. Kalau saya meninggal, saya masuk ke barzakh, saya tunggulah kapan kiamat. Siapapun yang meninggal, ketika sampai di barzakh, maka dia tunggulah sampai hari kiamat. Waktunya, wallahu alam bisawab. Tak pernah dijelaskan oleh Allah ataupun Rasulnya. Hanya saja batasnya kiamat. Nah, kiamat itu kapan Ustaz? Katanya ada hadis 1500 Hijriah. Pernah dengar Bapak Ibu? Itu bukan hadis. Kalaupun hadis itu hadis palsu. Kalau 1500 Pak, sekarang 1445, berarti 5 tahun lagi. Yang baru buka kebun sawit kasihan kali. Yang menjadi gubernur nanti belum lagi jadi Pak Edi. Dah kiamat, la haula wala quwata illa billah. Yang baru mulai buka bisnis, dah bangkrut pula. Makanya ada orang yang salah memahami itu Bapak Ibu. Dulu ada orang salah memahami tentang kiamat itu, sehingga dijuallah harta bendanya. Tokonya dijual, rumahnya dijual. Ini kejadiannya di Malang. Akhirnya dia tinggal di hutan Pak. Katanya selamat nanti dari kiamat. Mana bisa? Kalau sudah kiamat pun, ke bulan pun orang tu lari ke Mars. Kata Elon Musk, nanti kalau kiamat di dunia ini pindah ke Mars. Enggak bisa. Karena sudah sampai waktunya, maka berpindahlah ke alam lain yang kita sebut alam barzakh atau alam kubur tadi. Itu menjadi batasannya. Nah, berapa lama di alam barzakh sampai kiamat? Setelah itu baru kita akan ke alam akhirat. Akhirat itu disebut akhirat karena terakhir, tidak ada kehidupan sesudah itu. Makanya Al-Quran membahasakan khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Mungkin ini yang kedua kali saya ulang Bapak Ibu, tapi sudah lama sekali. Mungkin di awal tahun atau di akhir tahun 2023 yang lalu saya ulang pembahasan ini. Oke, baik. Itu semua pembahasan yang saya sebutkan tadi sudah saya rangkum dalam buku judulnya Seri Perjalanan Akhirat. Biasanya saya bawa bukunya, kebetulan tadi tidak terbawa. Jadi sebelum masuk ke pembahasan alam kubur, pembahasan yang selama ini sekali sebulan tertunda, maka kemarin Pak Romi menghubungi saya, bisa enggak tiap minggu Ustaz?
Tiap minggu temanya kita usahakan tema perjalanan akhirat ini kita selesaikan dalam rentang waktu 3 tahun. Memang panjang tuh Bapak Ibu. Panjang memang pembahasannya. 3 tahun saya perkirakan. Karena itu lebih kurang 200 episode. Jadi saya sudah susun bukunya Bapak Ibu. Satu buku itu 5 jilid 1084 halaman. Satu lagi bukunya, buku kecil, judulnya Agar Mudah Sakratul Maut, lebih kurang 165 halaman. Itulah semua buku yang saya ajarkan dengan judul Seri Perjalanan Hidup Setelah Kehidupan di Dunia ini. Baik, insya Allah kalau rutin setiap minggu maka akan cepat selesainya. Nah, yang kita bahas adalah di waktu yang singkat ini, selama ini digambarkan sakratul maut itu selalu sakit. Selalu. Sehingga ketika pengajian itu maka banyaklah orang yang tak senang, takut. Padahal proses sakratul maut itu bergantung dengan orangnya. Dalilnya Quran surat yang ke-79 ayat 1 dan 2. 79 ayat 1 dan ayat 2. Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, yang keras ini nanti ada tafsirannya, Pak. Tafsirannya dari ayat Al-Quran juga. Kenapa mereka ini mendapatkan keras? Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Siapa mereka ini dan seperti apa perlakuan malaikat? Di dalam banyak ayat Allah ceritakan bahwasanya ada orang-orang yang beriman, yang beramal, sebelum Allah panggil orang itu, maka para malaikat datang kepada mereka yang calon meninggal ini untuk memberikan informasi-informasi berupa berita gembira kepada orang beriman yang beramal. Mereka itu disampaikan kabar gembira sehingga sebelum meninggal mereka ini mendapatkan kemudahan dan bahkan merasakan sakit hanya sedikit saja. Sakit itu ada Pak, tapi tidak seperti digambarkan selama ini. Seperti apa gambaran selama ini? Seperti kambing. Biasa kan begitu Pak. Bapak Ibu pasti pernah menengok atau pernah dengar cerita, ada orang meninggal ketika sujud. Ada enggak dia merasa kesakitan? Nak nampak oleh kita Pak. Kalaupun ada itu palingan sedikit. Karena disebutkan oleh Nabi, orang yang mati syahid, meninggalnya mereka seperti dicubit. Dalam riwayat Imam Tirmizi. Seperti apa dicubit? Seperti itulah rohnya itu diambil. Maka ini tentu dikuatkan oleh dalil. Apakah itu dari Al-Quran maupun hadis? Al-Qurannya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Penghormatan bagi mereka ketika mereka bertemu dengan Allah, salam. Salam ini kata Ibnu Abbas, malaikat-malaikat yang datang kepada calon si mayit dari kalangan orang-orang beriman, kata malaikat itu, hei hamba Allah, engkau sebelum dipanggil, kami datang ke sini untuk memberikan salam dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Dapat salam dari pencipta kita. Maka saat itulah orang-orang beriman tadi bergembira, dan kita tengok Bapak Ibu mudah saya, dia makan tersenyum. Bapak tu mudah sekali Ustaz. Tersenyum dia Ustaz. Padahal selama ini diceritakan kepada kami, kalau mati itu sakit sekali. Ada porsinya, porsi bagi orang-orang yang tak beriman. Kalau bagi yang beriman, beramal, solat 5 waktu, luar biasa tuh Bapak Ibu. Pernah kita contohkan, ada orang karena amal istimewanya itu, amalnya sederhana Pak. Dia memberi makan kucing. Setiap hari jumpa kucing, kasih makan. Padahal Bapak itu, kata jemaah ini, jarang kami tengok di masjid.
Dia biasa-biasa saja amalnya. Tapi amal gara-gara sering memakan kucing ini, dimudahkanlah kematiannya. Di zaman Nabi itu Bapak Ibu ada seorang rajulun, tak disebutkan oleh Nabi namanya, ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat. Kata Rasulullah, nanti ada orang yang masuk dari pintu masjid ini. Dia itu penghuni surga. Tiba-tiba masuklah seorang laki-laki yang wajahnya basah kena wudu sampai ke jenggotnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, itulah orangnya. Di situ ada Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Penasaran dia, kira-kira apa kehebatan amal orang ini? Sementara dia kan sahabat yang termasuk yang paling banyak menulis hadis, bukan menghafal, menulis. Dan amalnya hebat. Tapi kenapa Rasul mengatakan orang itu masuk ke masjid termasuk penghuni surga? Abdullah bin Amr bin As, dia pun tak tanya hari itu. Berikutnya Rasul sampaikan lagi, nanti ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid ini, dia adalah penghuni surga. Rupanya orangnya itu lagi. Sampai 3 kali Bapak Ibu. Orang itu kata Nabi penghuni surga. Sampai 3 kali masuk. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As heran. Apa kira-kira amalan orang ini? Lalu kemudian dia pun menghampiri rumah laki-laki ini. Dia katakan, saya ada masalah dengan ayah saya. Dia buat alasan begitu. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengintip apa amalan istimewa orang ini. Kata kawannya ini, silakan. Hari pertama dia tengok biasa saja, nggak ada yang istimewa. Hari kedua, hari ketiga, sampai 3 hari di rumah laki-laki tersebut, dia katakan, wahai saudaraku, sesungguhnya saya tidaklah bermasalah dengan orang tua saya, dengan keluarga saya tidak. Tapi saya penasaran dengan hadis Nabi. Ketika Rasul katakan ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ini, dia adalah penghuni surga, yang masuk engkau. Hari kedua, yang masuk juga engkau. Hari ketiga juga sama. Maka saya penasaran, apa sih amalan istimewamu? Kata laki-laki ini, enggak ada. Enggak mungkin, kata dia. Nabi itu kalau berkata pasti ada sesuatu yang dia lihat. Ceritalah dia, Pak. Sebenarnya kata dia, sebelum saya tidur, kesalahan-kesalahan saudara saya maafkan. Sederhana enggak, Pak? Mudah sekali. Kata Abdullah bin Amr bin As, itu saja amalanmu yang disebut oleh Nabi itu. Bisa jadi itu. Kemudian setelah dikonfirmasi, ternyata itulah amalan yang istimewa bagi orang ini, sehingga menjadikan dia penghuni surga. Amalan itu namanya jabrul khawatir. Jabrul khawatir, pekerjaan hati. Apa itu jabrul khawatir? Idkhalus surur ala nas. Membuat orang senang. Jadi kalau jumpa dengan kawan, kita buat kawan itu senang, itu termasuk jabrul khawatir. Jangan terbalik, kawan itu jumpa dengan kita makin susah hatinya. Ketika kawan itu susah hatinya, kita ajak bicara, senang dia, hilang perasaan susahnya. Maka itu termasuk jabrul khawatir, pekerjaan yang istimewa, yang mulia, di mana seseorang di zaman Nabi gara-gara amal itu Rasul sampaikan penghuni surga. Tentu dengan mengerjakan yang lain juga, solatnya, puasanya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah menyebabkan seorang mudah dalam menghadapi kematian. Maka orang-orang yang beriman, yang beramal, yang dipersiapkan dirinya, insya Allah orang itu akan dimudahkan. Itu satu ayat tadi kita bacakan. Ayat yang kedua, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Yaquluna, para malaikat itu berkata, salamun alaikum. Itu ucapan ketika akan meninggal. Kalau ucapan ketika akan masuk surga, itu yang sering kita baca. Quran surat Yasin, surat yang ke-36. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan yang sama kelak kita dengar juga Bapak Ibu, Quran surat yang ke-39. Surah Az-Zumar ayat 70, 71, 72. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'at wasiqal ladzina taqaw ila
ila jannati zumara. Orang-orang beriman itu masuk surga berkelompok-kelompok. Tak seorang-seorang dah, Bu. Masuk surga itu zumara. Zumar tu beramai-ramai. Kalau seorang-seorang, sepilah di surga tu. Orang kafir pun demikian. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Beramai-ramai. Ketika sampai di pintu surga, salamun. Diucapkanlah selamat engkau. Berhasil engkau. Nah, ucapan itu didengar oleh orang beriman ketika akan diwafatkan oleh malaikat. Tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Quran surah An-Nahl ayat 32. Salamun alaikum. Selamat kalian. Berhasil engkau. Ini kata malaikat pemberi kabar gembira. Jadi malaikat itu Bapak Ibu memberitakan atau memberikan kabar baik kepada orang yang akan meninggal. Itu disebut dengan namanya malaikat rahmat. Apalagi ucapan malaikat tadi. Ada ayat yang sangat populer sekali. Saya yakin kita semua tu hafal. Quran surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i. Ayo kita pulang. Panggilannya tu panggilan mewah sekali Pak. Wahai jiwa yang tenang. Ayo kita pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bulan puasa kemarin Bapak Ibu, selepas pengajian di Masjid Nurul Islam Jalan Kulim, maka ceritalah salah seorang jamaah, ada kemarin warga kami di sini Ustaz. Memang selama ini ya, di usia senjanya, di mulai umur 50 itu diisi dengan kebaikan. Seusia saya sekarang, dia sudah pensiun, berarti lebih kurang 65 tahunan. Habis sahur, kemudian dia duduk menunggu waktu salat subuh. Kemudian Allah panggil dia dalam keadaan berpuasa. Luar biasa tu Bapak Ibu. Kalau dipanggil kita dalam keadaan berpuasa, puasa itu kita tahu betapa besar pahalanya. Bahkan orang yang banyak berpuasa masuk surganya pintu khusus. Namanya, itu dia namanya, Babur Rayyan. Saya mengisi pengajiannya sama pada yang hidup setelah kematian di Masjid Nurul Ihsan, Jalan Impres. Memang di usia 50 tadi Pak, dia mulai mempersiapkan dirinya. Dulunya termasuk juga orang yang tak ke masjid. Tapi di umur 40-an ke atas, dia mulai terpanggil, dibukakan pintu amal untuk dia. Setelah pengajian, lalu kemudian duduk di sebelah kanan, kebetulan kanan dia Prof. Sebelah kanan, lewat kotak infak. Ketika akan berinfak, lalu disitulah Allah panggil dia. Allah. Ketika masukkan duit Pak. Ini mulia sekali. Di masjid setelah solat subuh akan berbuat baik dan mendengarkan pengajian. Terteguklah Bapak tu. Ada yang tertegun enggak? Ada yang tertaku enggak? Apa nama bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kayak ini nih? Ada yang tertunduk enggak pagi ini? Tolong bangunkan. Dia tertunduk begini dia Pak. Tertunduk dia. Kemudian lewat kotak infak tu, kata yang kawan sebelahnya, apalagi Pak, jadi Bapak sedekah enggak? Kemudian ketika ditarik kotak infak tu, rupa langsung terbaring. Ditengok oleh istrinya, masukkan ke ambulan, rupanya sudah tak tertolong. Dia sampai janjinya di situ. Maka yang membuat kita iri adalah dia panggil dalam keadaan terbaik tadi. Nah, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan husnul khotimah. Nah, ditengok Pak, ada enggak dia merasakan kesakitan? Macam orang tidur. Mengapa Allah buat dia seperti itu? Pasti karena amal-amalnya tadi. Meskipun orang itu Bapak Ibu mungkin dulu di masa mudanya termasuk orang yang jahat. Salat tinggal, puasa tinggal, tapi kemudian tiba-tiba dia insaf. Dia bertaubat di umur 40, umur 50. Setelah itu dia pun istiqamah. Allazina tatanazzalu alaihimul malaikah.
Allazina yakunu rabbana sumastaqamu. Orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang kepada dia berdesak-desakan. Salah satu tafsiran yang menyebutkan ini adalah ketika akan meninggal. Orang istiqamah tadi ketika akan meninggal tatanazzalu alaihimul malaikah. Fusilat, kalau enggak salah Fusilat itu surat yang ke-42. Ayat 30 dan 31. Tengok Al-Quran. Allazina yaquluna rabbana sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kata malaikat, alla takhafu. Enggak usah kamu takut. Wala tahzanu. Tak usah kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah. Karena engkau diberi kabar gembira berupa surga, taman-taman surga di alam barzah dan di alam akhirat kelak. Inilah ucapan para malaikat tadi Bapak Ibu. Dalam hadis yang panjang dalam buku kita itu sebutkan apabila seorang mukmin akan meninggal. Iza kana abdul mu'min fin qita'i minad dunya wa ikbalin minal akhirah, dan menyongsong kehidupan selanjutnya. Nazala ilaihimul malaika, maka turunlah para malaikat kepadanya. Bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah malaikat itu seperti cahaya matahari. Ma'ahum kafadun min akfanil jannah, bersama malaikat ini kain kafan yang diambil dari surga. Kata para ulama, kain kafannya itu untuk pembalut arwah nanti ketika dibawa bertemu dengan Allah. Wa hanutun min hanutil jannah, dan ditaburi minyak wangi dari surga. Setelah itu hatta yajlisa minhu madal basar, duduklah para malaikat itu di dekat orang akan meninggal tadi sejauh mata memandang. Hiasi pandangnya. Setelah dia berikan kabar gembira, maka summa yaji'u malakul maut, lalu kemudian datanglah malaikat maut. Duduk di bagian kepalanya, yajri hatta yajlisa inda ra'sihi, duduk di bagian kepalanya. Disitulah dia panggil orang tadi, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau, ila maghfiratim minallahi waridwani, menuju ampunan Allah dan ridhonya. Sama dengan ayat tadi Bapak Ibu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Hadis mengatakan ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwanihi, kata ridha. Setelah itu yakhruju tasilu kama tasilu qatratu man fis siqa. Kemudian arwah tadi, roh yang ditiup dari alam arwah masuk ke tubuhnya, dan tubuhnya itu diambil lagi roh tadi, keluarnya seperti air yang dituang dari teko kulit. Halus, maksudnya para ulama ini orang halus sekali, mudah sekali. Tasilu kama tasilu qatratu man fis siqa. Setelah itu ditarik. Malaikat itu kerjanya itu aja Bapak Ibu. Setelah malaikat maut itu menarik roh tadi dan sudah betul-betul keluar, berakhir di bagian, di mana berakhirnya arwah kita? Di kepala. Di sini berakhir. Kalau menurut ilmu kedokteran, mati itu adalah ketika batang otak tidak aktif. Nah, itu mati kalau menurut ilmu kedokteran. Nah, kalau ilmu hadis, dalam hadis itu disebutkan orang meninggal, arwah itu ditarik di bagian kepala. Nah, ketika ditarik di bagian kepala, maka mata orang yang meninggal tadi menyaksikan rohnya dicabut. Ada enggak dalilnya itu Ustaz? Kan selama ini kan matanya terbuka Ustaz. Apa yang dilihatnya? Rohnya dicabut. Idza qubidal arwah,
Apabila roh itu dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Jadi disaksikan itu Bapak Ibu. Nah, dicabutlah di bagiannya, ubun-ubunnya, maka setelah itu berpisahlah. Orang ini pun disebut dengan mayit. Roh tadi, maka malaikat pencabut nyawa menyerahkan roh itu kepada malaikat yang datang di awal tadi. Itu berdasarkan hadis Nabi, Pak. Fayaj'aluha fi zalikal kafani, maka diletakkanlah roh itu di kain kafan yang dibawa tadi. Walam yad'uha fi tarfati ainin, dan para malaikat itu tidak membiarkan malaikat maut berlama-lama memegang arwah orang beriman ini sampai selesai. Kemudian barulah setelah itu arwah tadi diambil dan dibawa ke satu tempat. Satu tempatnya insya Allah kita jelaskan setelah ini, di pertemuan yang akan datang. Nah, beginilah keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal ketika akan meninggalkan dunia ini. Berarti itu merupakan kabar gembira bagi orang yang beramal, Bapak Ibu. Nah, maka mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, Engkau panggil kami dalam keadaan terbaik dengan cara wanasyitati nasto, dengan cara dicabut dengan cara yang lemah lembut. Ada satu doa, Pak. Doa ini diajarkan oleh orang-orang tarekat. Ya, tapi doa itu sebenarnya dari siapa saja. Karena doa itu baik. Nah, kebetulan doa ini diamalkan oleh penganut tarekat. Doanya begini, ada 3 yang diminta. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah hamba dalam menghadapi sakaratul maut. Waja'al malaikatal mauti rafiqa. Ya Allah, jadikanlah malaikat maut ketika mencabut nyawa dengan rafiqa, sebagai temanku. Wa bin naz'i ruhi syafiqa, ketika mencabut roh dicabut dengan lemah lembut. Saya ulang lagi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Waja'al malaikatal mauti rafiqa. Jadikanlah malaikat maut itu sebagai sahabatku. Artinya ini Bapak Ibu, kita minta kepada Allah agar malaikat ini berlemah lembut kepada kita. Wa bin naz'i ruhi, ketika ruhku dicabut, syafiqah, dengan penuh kasih sayang. Boleh enggak doa begitu? Ya boleh. Doa itu boleh kita ambil kalau tidak dari Al-Quran, dari hadis. Misalnya gini, Pak. Doa itu enggak mesti dari Al-Quran, hadis. Contoh begini. Ya Allah, ambo ke masjid kau, ya Allah, ikut pengajian. Berilah ambo keselamatan. Ada enggak di Al-Quran? Ada enggak di hadis? Mana ada di masjid? Enggak ada di hadis itu. Ya Allah, ambo ko nio ke masjid Nurul Yakin, ya Allah. Dan perjalanan selamatkanlah dari musuh. Kalau ada lubang di motor saya, nanti selamatkan. Sampaikan saya selamat ke tempat masjid di mana pengajian itu. Ini doa kita. Tidak di Al-Quran, tidak di hadis. Namanya bukan doa maksur. Doa maksur itu ada bukunya, Doa min Daw'il Kitabi was Sunnah. Doa-doa dari Al-Quran dan dari hadis. Nah, doa Quran hadis itu 2 yang kita peroleh. Kita membacanya, berdoa mendapat pahala. Kita juga membaca Al-Quran. Tapi banyak doa yang disusun oleh para ulama, itu doanya isinya baik-baik. Maka doa baik ini dari siapapun datangnya, maka bisa kita amalkan. Kecuali doanya tak sesuai yang macam-macam, misalnya, ya Allah, ambo pakai cincin kau, ya Allah, selamatkan dari kematian. Itu nggak bisa tuh. Karena itu bertentangan dengan kodrat, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita berdoa dalam bahasa Indonesia pun, dalam bahasa apapun, selama itu adalah baik, maka kita tidak dilarang untuk membacanya. Cukup sampai di sini? Cukup insya Allah. Nah, setelah itu kita akan jelaskan bagaimana pula dengan
Yang kedua, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan yang sulit. Adakah di dunia nyata ini kita temukan? Dan adakah kisah-kisahnya di dalam kehidupan nyata? Banyak sekali. Adakah ayatnya sehingga ada orang yang ketika akan meninggal menggigil kesakitan? Ada ayatnya? Ada. Maka insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Yang tak hadir maka tak dapat. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada pagi ini itu saja dahulu pengajian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.